Alasan kenapa Aceh kena musibah? Saya ingin share analisa tentang kenapa bisa jadi banjir. Ini desa yang lenyap karena banjir bandang. Namanya itu Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kita ambil pelajaran ya. Sebelumnya itu desanya tuh seindah ini guys. Desa yang dikelilingi pegunungan dan sudah lumayan padat rumah penduduknya. Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan juga banyak ya model pemukiman di areal hutan atau pegunungan. Kita lihat ya, sungai yang ada di jembatan awal tadi itu jernih guys. Ada yang cebur mandi-mandi juga tuh. Video ini arahnya dari hulu atau dari Desa Hutagodang, Desa Aik Ngadol Sitinjak, dan ini Desa Garoga. Setelah Desa Garoga masuk perbatasan antara kabupaten, tepatnya Desa Anggoli. Garoga itu Kabupaten Tapanuli Selatan, Desa Anggoli masuk Kabupaten Tapanuli Tengah. Semua desa yang disebutkan itu terkena dampak banjir ya guys. Bisa coba aja cari videonya, ketik nama-nama desanya itu. Sekarang kita coba fokus ke Desa Garoga aja ya. Biar enak kita memahaminya, kita coba pakai patokan gerbang batas antara Kabupaten Tapanuli Selatan ke Tapanuli Tengah. Itu di antara Desa Garoga dan Desa Anggoli. Nah, pertanyaannya, ini dari sungai bagian mana nih? Beberapa konten itu fokusnya pada sungai Batang Toru atau sungai dari pegunungan Aik 1 yang ada jembatan Trikora yang dulunya itu jembatan Belanda itu ya. Fokusnya ke situ semua. Coba perhatikan video sebelah kanan jembatan ini, banyak kayak gelondongan itu, sedangkan ini arah dari hulu atau arah dari Desa Hutagodang. Nah, ini kita coba jelaskan lewat Google nih. Nah, ini arah video tadi ya. Ini video dari arah hulu atau arah dari Desa Hutagodang. Nih sebelah kiri ini arahnya, dan ini videonya dari jembatan yang ada di bawah ini ya. Nih kita lihat ya guys, ada jembatan B0036, ada jembatan B0035. Di pertengahan ini kan jalan nih, gak ada aliran sungai. Ternyata setelah kejadian ini ada aliran sungai guys yang memutus jalan ini. Nah, itu kira-kira airnya dari mana nih? Kalau kita lihat sungai Batang Toru yang besar itu ya di sebelah kiri nih. Nah, kita lihat sini ya. Terus nah ini dia guys. Jauh ya. Jaraknya itu jauh nih guys, sekitar 8 kiloan kalau dari sini. Kebanyakan itu fokusnya pak aliran ini guys. Nih. Nah, coba kita 3D nih. Nah, nih ya. Nah, ini kan air yang, ini kan sungai yang dari jembatan Trikora itu ya. Nih. Nah, ini pada membahas ini kan kemarin itu semuanya. Nah, ini sampai ke atas ini ya. Nah, nih sampai ke atas, pokoknya terus sampai ke atas ini. Nah, coba kita kecilkan lagi. Nah, tadi. Nah, ini. Sedangkan kalau kita lihat di Garoga ini guys, sekarang kita coba fokus lagi ke Desa Garoga ini, yang tanda merah ini ya. Ini adalah rumah penduduk yang ada di Desa Garoga guys. Fokus kita ke sini nih, perbatasan antara Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah, Desa Garoga dengan Desa Anggoli. Nah, ini perbatasannya di sungai sini ya. Ini ada tugu perbatasannya. Yang menjadi sorotan kita itu adalah kayu gelondongan yang berada di sebelah kanan ini guys. Berarti kan kayu gelondongan itu kan bukan berasal dari sungai yang di sebelah kiri tadi ya, yang jauh tadi ya, bukan dari sini. Air itu kan mengalir dari atas sini, sebelah kanan sini, dan kayu gelondongan itu tertahan di sini guys. Di sini ada sungai ya, di bawah sini juga ada sungai nih, di atas sini nih ya. Kita zoom out dulu. Nah, ini sungai, di sini juga ada sungai guys. Berarti kan ada aliran sungai nih. Nah, kita lihat hulunya di mana nih? Hulunya dari sungai yang menerjang Desa Garoga dan sekitarnya nih guys. Nah, ini ya, ini sungainya nih, ada sungai. Ini sungainya sini. Dan ternyata sungai ini saking dahsyatnya itu sampai membentuk aliran baru lagi guys di sini. Nih ya, ini kan putus nih jalan ini. Nggak cukup lagi kan sungainya ini, lalu memutus ini. Ini rumah-rumah nih hilang semua nih Garoga ini guys. Nih, ini hilang. Makanya aliran baru lagi di sini. Nih, berarti kan larutnya nih ke sini guys. Nih, ke sini ya. Tuh, ya. Sekarang kita coba lihat di atasnya ada apa aja guys, ya. Hulu sungai yang di Garoga ini. Nah, kita lihat ini ada gunung nih. Ini ada gunung. Nah, ini gunung-gunung, ini aliran sungainya di bawah gunung ini ya. Nah, yang jadi masalah kan itu kan kemarin hujan lebat, cuaca ekstrim gitu ya. Akhirnya menyebabkan air yang jatuh ke bumi itu kan
banyak. Nah, kita lihat juga di sini guys, di areal gunung yang tinggi ini gunungnya tingginya 190 guys. Tinggi ini guys, 190 mdpl ini tinggi. Nah, ini kita lihat di sini ada penggundulan lahan juga nih. Nah, ini kayu-kayunya tuh kayu-kayunya nih. Nih kayu kelihatan betul ini. Gundul kayunya ini. Kan jelas ini kayunya ini jatuh ke sini nih. Jatuh ke sini nih guys. Nih, ke sini. Ini kan kena juga nih. Oke, nah di sini nih, sini nih. Ini kan pegunungan Desa Garoga guys, ini nih. Ya, ini ya kantor desanya di sini nih. Nah, ini gunungnya tinggi. Berarti kan gelondongan yang ada di Garoga ini ya. Ini kan asalnya dari gunung ini nih. Gunung ini nih. Gunung-gunung ini nih, ya kan? Tuh, sudah gundul. Yang jadi masalah itu guys di Tapanuli Selatan ini, kenapa mereka itu bikin tambang tapi di atas gunung-gunung? Ya, kalau nggak percaya coba kita lihat di sini nih. Nah, ini tambang juga ini. Nah, ini apa ini? Nih tambang juga ini guys. Nih, ini wah, lihat bro. Ini kan kayu nih. Tuh, waduh. Ini kan kayu ini. Bener nggak ini kayu ini? Kayu ini bro. Aduh. Sumber bencana pembalakan hutan. Nah, ini sudah ditandai nih. Kayu semua nih bro. Nah, ini aduh luar biasa ini guys. Kita lihat ya tambang-tambang yang ada di gunung-gunung di Tapanuli Selatan ini guys, ya. Itu tinggi-tinggi tambangnya. Nah, ini kita lihat ini contoh nih guys. Ini tambang apa ini? Ya. Ini tambang, ini ada tulisan korban tambang pak ini. Apa ini maksudnya nih? Nah, ini ketinggiannya berapa guys? Ini ketinggiannya 400 guys. Ah gila, ini kalau yang ini 600 nih. 600 mdpl ini guys. Nih. Waduh, gila ini pokoknya Tapanuli Selatan. Kenapa ini diizinkan nih tambang-tambang di atas gunung seperti gini? Di bawahnya ini rumah warga ini. Tuh. Di bawahnya ini rumah warga ini. Aduh. Ah. Nih lihat ini guys, ini lagi nih. Ini aliran Sungai Batang Toru ya. Ini aliran sungainya aja gundul-gundul semua seperti gini. Ya. Aduh, jadi Kecamatan Batang Toru ini dikepung sungai guys, ya. Dari sini ngalir dari Batang Toru. Dari atas sini juga. Nih, dari gunung ini ya, nih. Batang Toru ini. Nah, ini nih, ke sini ke bawah sini. Ini juga ada gundul-gundulahan gini. Aduh. Pokoknya kenapa kok bisa gitu ya di Tapanuli Selatan ini bisa diizinkan gitu ya tambang-tambangnya di atas gunung yang tinggi seperti gini. Ini 600 berapa tadi? 600 ya. Ini nih. Ini 600 mdpl ini yang ini nih. Ini 600 mdpl nih. Nah, ini 600 guys. Kalau nggak percaya kamu cek aja tuh pakai Google Earth. Nah, mana lagi? Kita lihat tambang-tambang di sini. Wah, banyak ini tambang nih di sini guys. Ini juga tambang di atas gunung juga ini guys. Nih PLTA ini. PLTA ini 500 guys. Apakah boleh nih perusahaan berada di atas pegunungan seperti gini? Izinnya gimana nih Menteri Kehutanan, Menteri SDM atau Menteri Lingkungan? Aduh. Kok dibolehkan semua ya nih izin-izin tambang di atas pegunungan ini? Makanya guys, untuk Kalimantan Selatan ini kita harus bisa menjaga pegunungan Meratus ini ya. Jangan sampai pegunungan Meratus itu ditambang. Ya. Itu guys pesannya. Jadi kita harus benar-benar menjaga pegunungan Meratus ini. Memang bencana ini ada gitu ya. Cuman jangan sampai diperparah dengan adanya pembalakan liar atau penggundulan itu tadi. Ya, dengan adanya penggundulan tadi itu kan memperparah keadaan gitu ya, memperparah bencana. Ya, itu kan pelanggaran juga. Mungkin seandainya ini kalau nggak ada penebangan pohon, lahannya mungkin aman aja di atas gunung sini ya. Mungkin itu nggak terjadi guys. Ya, buktinya dulu-dulu kan nggak pernah kayak gitu. Ini kan semakin parah, akhirnya semakin nggak terbendung lagi nih hujannya. Jadi ini jadi pelajaran untuk Kalimantan Selatan, warga Kalimantan Selatan, siapapun itu, kita harus menjaga pegunungan Meratus ini
Jangan sampai pegunungan Meratus yang tinggi-tinggi. Kan pegunungan Meratus tuh tinggi-tinggi guys. Ada yang 300 mdpl, 400 mdpl. Di arah atas-atas sana tuh jangan sampai ditambang. Dan alhamdulillah untuk Kalimantan Selatan, tambang-tambang batu bara atau pembukaan lahan yang besar-besar itu rata-rata berada di bawah 100 mdpl. Mudah-mudahan itu juga aman ya guys. Kalau ini betul-betul gila guys ini. Gila. 500, 600 mdpl. Di bawah ini rumah warga. Kalian bisa mikir sendiri bagaimana dampaknya ini tambang di atas gunung. Bagi teman-teman yang ingin melihat desa-desanya, nih aku kasih tahu desa-desa yang berdampak, di antaranya aja ini ya, yang di Tapanuli Selatan ini ada namanya Huta Godang. Terus itu ada namanya Aik Ngadol Sitinjak. Ini kena dampaknya juga nih luar biasa nih, hilang juga ini. Seterusnya ini yang paling parah ini Garoga. Garoga ini kan dari sini nih, ini Garoga. Ini dari Garoga ini dari sini sampai sini. Yang di video awal kan cuman ini aja yang dilihatkan kan, yang merah ini. Anggoli juga kena dampaknya, cuman nggak begitu parah. Ya, ini masuk di Tapanuli Tengah. Bisa dicek ya video-videonya di media sosial